Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali berdiskusi bersama para politisi muda ya, politisi muda PKS khususnya. Nah, kali ini kita kedatangan nih tamu dari PKS juga, yaitu Kabid Humas, ya DPW PKS Provinsi Jambi, yaitu Bang Noe panggilannya ya. Siap. Tapi nama aslinya bukan Bang Noe nih, Muhammad Nur, gitu kan? Iya. Nah, bagaimanakah track record beliau dan apa saja nih prestasi-prestasi ataupun aktivitas beliau selama ini, mungkin langsung saja nih kita perkenalan ya. Baik, silakan Bang Nur untuk bisa memperkenalkan diri nih kepada teman-teman yang ada di luar sana. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Nur. Biasa dipanggilnya Bang Noe. Oke, Bang Noe. Itu ya, nama yang trending ya. Oh iya, itu kenapa tuh bisa panggil Noe itu? Oh, panjang ceritanya. Oh, banyak ceritanya, oke. Jadi di keluarga itu nama abang kan dipanggil Nur harusnya Iya. kan. Cuman adik-adik waktu itu belum bisa bilang R. Oh. Jadi panggilnya Bang Noe. Noe. Iya, Bang Noe. Oke, terus apa lagi nih track recordnya? Baik, mungkin kalau untuk di dunia politik, nah, apalagi saat ini kan muncul sebagai tokoh politik itu kayaknya baru-baru ini gitu. Oh, iya. Tapi sebenarnya secara Historis sekali ya. historical, kita udah lama berkecimpung di politik. Cuman memang bermain di balik layar. Oh betul, kita megang kameranya ya, kita Iya. berdua ya. Biasa megang kameranya, ini sekarang muncul di Biasa kamera. main di belakang layar. Iya. Oke, terus aktivitas sehari-hari apa nih? Oke, jadi aktivitas sehari-hari selain sebagai Kabid Humas Iya, di DPW Provinsi Jambi, DPW PKS Provinsi Jambi, saat ini juga sibuk di Orki. Orki apa itu? Orki itu olahraga kebugaran Indonesia. Oh, Jadi ketua oke, sebagai Orki ketuanya Provinsi ya. Ini lebih banyak berkecimpung di kesehatan dan kebugaran. Oh iya, siap. Jadi makanya badannya agak bugar ya. Beda nih, kurusnya beda nih. Ini kurus berisi ya, oke. Terus Selain itu aktivitasnya juga di dunia kemanusiaan. Di Generasi Baik namanya. Oh, oke. Yayasan kemanusiaan ini bergerak di bidang bantuan kebencanaan, terus sosial, ekonomi, pendidikan. Jadi program-program yang membantu untuk menangani berbagai persoalan kemanusiaan. Nah, jadi termasuk misalnya ada bencana apa, insya Allah kita ikut juga turun sebagai relawan kemanusiaan. Oh, oke. Ada lagi selain dari itu? Yang fokusnya itu yang sekarang Oke. ini. Kalau pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan selain di Kabid Humas, nah, ini amanah lagi nih, itu sebagai Humas di DPRD Provinsi Jambi. Humas fraksi PKS ya. PKS ya. Oke, siap. Jadi beliau ini berarti latar belakangnya pertama dari sisi kesehatan ya, kesehatan, kebugaran lah utamanya, kebugaran. Kemudian yang kedua sosial, kemudian juga di ranah digital ya, ibaratnya kan humas ya. Humas. Jadi 3 poin ini. Dan memang kebanyakan objeknya itu kalangan pemuda, kalangan mak-mak. Nah, iya, betul. Oke, ya Bang Tony emang selama ini mungkin jarang muncul ya di di teras politik ya kan, dan baru muncul akhir-akhir ini karena mendapatkan amanah ya untuk insya Allah akan maju di DPRD Kota Jambi dari Partai PKS untuk Dapil Kota Baru ya. Dapil Kota Baru, Dapil 1. Nah, jadi insya Allah dia akan maju untuk DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Baru. Nah, bagi yang tinggal di Kota Baru ini boleh nih nanti memilih yang Benur ya kan. Iya. Nah, tapi pesan saya Pak, apa tuh? jangan coblos sebelum kenal. Ya itu penting. Nah, itu berlaku Penting. untuk semua ya. Iya. Itu berlaku untuk semua. Karena emang kalau kita nggak kenal, maka khawatirnya kita memilih itu bukan karena apa track recordnya, track record, kan, benar, tapi benar. karena ikut-ikutan. Nah, Iya, kalau betul. sementara kita harus jadi pemilih yang cerdas biar kita memilihnya itu memang sesuai dengan hati nurani masing-masing, Iya, kan? dan objektif. Objektif betul ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Siapapun ya calegnya itu kita perlu klarifikasi, cari tahu siapa dia, sehingga nanti kedepannya kita bisa minta bantuan kepada dia, dan juga nanti kita memberikan kepercayaan itu memang kepada orang-orang yang memang memiliki track record yang bagus. Nah, memang selama ini kan Bang Nur tadi jarang muncul di perpolitikan, tapi tadi beliau mengatakan udah masuk lah di perpolitikan itu di bagian kehumasan. Nah, tapi kita nih pengen tahu dulu deh definisi apa namanya tuh politik ya menurut Bang Nur tuh
apa sih politik itu apa gitu yang Abang Nur definisikan. Tahu ya? Iya. Iya. Sebelumnya Bang Wasril ini saya backgroundnya sebenarnya bukan orang politik. Oh iya, ini SE ya. Iya, Itu SE, apa? Sarjana ekonomi. Prodi apa? Prodi apa? Manajemen. Manajemen ya, oke. Manajemen pemasaran. Oh, manajemen pemasaran. Wah, ini mantap nih kalau marketing politiknya. Oke. Terus apa nih sekiranya kalau orang sebut politik itu apa yang Bang Nur tuh tangkap? Oke. Kalau bahasa simpelnya politik itu ya cara kita membangun bangsa bahasanya. Oh, oke. Jadi Cara politik kita itu salah satu cara yang paling strategis nih. Nah, yang paling strategis untuk kita bisa mengubah negara kita, bangsa kita. Kenapa disebut paling strategis? Karena politik ini salah satu cara yang legal. Oh iya. Nah, kemudian cara yang paling dekat untuk membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan. Nah, jadi politik ini wadah, sarana yang sangat-sangat strategis untuk kalau kita punya ide, punya gagasan, punya aspirasi, itu dengan cukup simple. Mungkin ada banyak ini ya dinamikanya tapi ini cara yang cukup simple untuk kita bisa buat perubahan secara nyata. Karena satu tanda tangan para politisi itu bisa mengubah sistem ya. Iya, satu omongannya, satu suaranya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kebijakan untuk masyarakat banyak luas gitu ya. Meskipun hanya satu kalimat di undang-undang Iya. itu bisa mengubah semuanya ya kan. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Makanya disebut strategis. Maka cara untuk membangun bangsa itulah didefinisikan dengan politik. Dan memang politik itu kan kita bisa mendefinisikan masing-masing. Iya. Misalnya kalau saya mendefinisikan politik itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan juga yang mendefinisikan itu politik itulah intinya bagaimana siapa mendapat apa, bagaimana berapa. Wah, itu ini ada juga yang seperti itu. Jadi emang definisi itu beda-beda karena kita beda-beda sudut pandang ya. Kalau simpelnya sebenarnya politik itu dari bahasa Yunani. Oh, apa artinya itu? Polis. Polis. Polis itu artinya negara. Oh. Jadi bagaimana kita mengelola negara lah bahasanya. Oh, oke. Dan itu emang legal tadi ya, emang Iya, situ gitu. cara yang sah, cara yang legal. Betul. Dan meskipun dia memiliki kekuatan, orang-orang pintar semua, sementara politiknya dia nggak punya kekuatan, ya narasi-narasi teori-teori tentang pendidikan itu nggak bisa diterapkan di negara itu kan, karena kita tidak memegang politiknya ya. Iya. Nah, sekarang Bang Nur kan sudah masuk ke ranah perpolitikan. Barangkali bisa ceritakan ya, apa sesuatu yang membuat Abang tuh mau masuk ke politik? Karena memang sekarang nih kita lihat tidak semua orang loh yang mau masuk ke dunia politik itu kan, karena politik itu keras, kejam dan juga banyak sekali sakit hatinya nanti gitu kan. Nah, Bang Nur kenapa memilih mau masuk ke ranah perpolitikan? Apa nih? Oke. Jadi memang masih banyak sampai hari ini baik yang sudah mungkin udah berumur ya, apalagi anak muda itu antipati dengan politik. Betul. Politik itu memang konotasinya tuh kotor, kejam gitu, jahat gitu ya. Betul. Dan Abang Nur masuk ke dalam itu. Nah, dalam itu sebenarnya itu kan tergantung ke pemainnya, pelakunya. Jadi ibarat pisau, kita bilang pisau itu berbahaya. Pisau itu bisa membunuh orang, bisa membunuh, bisa melukai. Tapi di satu sisi pisau juga sangat bermanfaat kan untuk keperluan, berbagai keperluan, apalagi mama misalnya motong bawang dan sebagainya gitu kan. Jadi pisau ini akan berbahaya di tangan orang yang tidak bisa menggunakannya. Itulah sama dengan politik. Mungkin kita sering ketemu politikus itu yang menyebalkan gitu. Betul. Yang pokoknya yang kita tuh nggak suka gitu. Bagaimana kalau hari ini kita berlatih seperti pisau tadi, kita berlatih menggunakan politik dengan cara yang baik untuk kemaslahatan yang lebih besar, untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Gitu. Nah itu seperti yang diceritakan tadi, Abang kan udah cukup lama ya ngikutin walaupun di balik layar. Rasanya ada cukup banyak orang-orang yang terlatih, yang baik, yang bisa menggunakan ini, politik ini. Nah, bagaimana mungkin saat ini kita udah
udah cukup banyak diberikan skill, pengetahuan sebagainya. Untuk saatnya kita pula yang memegang politik ini. Oke. Gitu. Jadi abang cukup tertantang lah rasanya Oh, untuk ada tertantang ya. ya untuk mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi. Betul. Bisa menggunakan politik ini untuk yang jelas kemaslahatan lebih luas gitu.